Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hidayati, NIM 2130110005. Saya akan menjelaskan mengenai kelarutan. Tujuan praktikum kelarutan yaitu mengetahui kepolaran beberapa senyawa. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Yang ketiga, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Istilah like disolved merupakan asas umum dari kelarutan, di mana senyawa ion dan polar larut dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Pelarut polar yaitu air dan pelarut nonpolar merupakan karbon tetraklorida. Zat cair yang larut satu sama lain disebut saling bercampur. Asas umum like dissolved like menentukan sifat saling bercampur, di mana larutan polar larut dengan polar dan larutan nonpolar larut dengan nonpolar. Sehingga jika larutan polar dilarutkan dengan nonpolar, maka adanya penolakan satu sama lain sehingga munculnya dua lapisan yang berbeda. Proses pelarutan merupakan aksi seorang antara pelarut dan zat terlarut. Lamanya proses pelarutan ditentukan oleh lamanya pelarut menyerang zat terlarut. Molekul-molekul pelarut menyerang partikel zat terlarut dan menyeretnya ke dalam larutan. Jumlah zat terlarut dalam sejumlah larutan disebut konsentrasi. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan secara kualitatif dengan istilah encer atau pekat. Konsentrasi zat terlarut dalam larutan dapat dinyatakan sebagai berikut: normalitas, molalitas, molaritas, persen berat, persen volume, fraksi mol, dan lain-lain sebagainya. Cara menentukan konsentrasi dengan kemolaran dengan rumus yaitu M sama dengan N per V. Rumus untuk melakukan proses pengenceran yaitu F1 kali M1 sama dengan F2 kali M2, di mana F1 merupakan volume larutan pekat yang dipipet atau volume larutan sebelum diencerkan, M1 kemolaran larutan sebelum diencerkan, dan F2 merupakan volume larutan setelah diencerkan, dan M2 merupakan volume larutan setelah diencerkan. Selanjutnya, peralatan dan bahan. Pertama, peralatan yang akan digunakan untuk praktikum. Yang pertama, gelas kimia, sendok teh, lumpang dan alu, tabung reaksi, rak tabung reaksi dan penjepit tabung reaksi, batang pengaduk dan spatula, neraca dan kaca arloji, labu ukur, gelas ukur, corong, lampu spiritus, kawat kasa, kaki 3 dan korek api, botol semprot, pipet ukur, dan bal filler. Juga ditambahkan dengan gelas kecil. Bahan-bahan yang diperlukan untuk proses praktikum yang pertama: garam dapur, gula pasir, tablet vitamin C, soda kue, bensin, petsin atau ajinomoto, margarin, minyak tanah, deterjen, minyak goreng, air suling, natrium hidroksida kristal NaOH dan CuSO4 5H2O kristal, natrium karbonat Na2CO3, asam klorida pekat HCl, dan yang terakhir asam sulfat pekat H2SO4. Kerja dari praktikum ini adalah: yang pertama, masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia, lalu masukkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam gelas kimia, aduk secara merata, lalu amati apakah ada endapan atau tidak. Lakukan pada bahan-bahan berikutnya sampai selesai. Proses kerja selanjutnya: buatlah penengas air, isi gelas piala dengan 500 ml air, masukkan 3 tabung reaksi yang telah berisi 4 ml air suling ke dalam gelas piala. Panaskan air sampai mendidih, lalu matikan apinya. Lalu masukkan sebutir kristal ke dalam salah satu tabung reaksi yang berisi air suling. Catat waktunya sampai kristal larut. Lalu masukkan juga sebutir kristal garam ke dalam salah satu tabung reaksi penengas air. Catat waktunya sampai garam larut. Masukkan sebutir garam ke dalam tabung reaksi dalam penengas air, lalu aduk secara terus-menerus. Catat waktunya sampai garam larut. Lalu giling garam sampai halus dengan lumpur,
Masukkan ke dalam air suling dan penanggas air, lalu aduk dan catat waktunya. Dan amati juga apa yang terjadi. Praktikum yang selanjutnya yaitu hitung massa NaOH yang harus ditimbang dengan rumus yang ada. Timbang dengan tepat 4 gram kristal NaOH. Lalu masukkan NaOH ke dalam labu ukur yang memuat 100 ml dan masukkan air 700 ml, lalu kocok. Lalu tambahkan air sampai sebanyak 100 ml. Lalu tutup lagi labu ukur dan sumbat dan kocok lagi agar pelarut dan telarutnya tercampur. Lalu simpan larutan dalam botol reagen dan lengkapi etiketnya. Dan lakukan juga hal yang sama pada larutan COSO45H2O. Proses praktikum yang selanjutnya, timbang gram Na2CO3, larutkan dalam 500 gram air, aduk dan simpan larutan dalam botol reagen dan lengkapi etiketnya. Lakukan juga hal berikut pada NaCl 1 molar dengan 50 gram air. Kerja selanjutnya, pipetlah larutan HCl 500 ml air pada HCl2, lalu simpan larutan dalam botol reagen dan lengkapi etiketnya. Proses kerja praktikum yang selanjutnya yaitu timbanglah NaCl kristal, lalu larutkan dalam air NaCl 1% sebanyak 50 ml dan simpan larutan dalam botol reagen dan lengkapi etiketnya. Proses cara kerja praktikum selanjutnya yaitu membuat 100 ml larutan H2SO4 dari asam sulfat pekat. Yang pertama, hitunglah kemolaran larutan H2SO4 pekat, lalu hitung volume H2SO4 pekat yang akan dipipetkan. Setelah ditemukan, masukkan ke dalam labu ukur yang berisi 75 ml air dan kocok perlahan-lahan. Tambahkan sejumlah air sampai volumenya 100 ml.